guys, welcome back to my channel podcast Online Seller Daily Life. Masih bersama dengan gue Michael Kristiawan. Kali ini gue rekam pakai mixer Yamaha MG 1010X gue. Jadi mixer ini gue pakai reverb, terus udah gitu ada sedikit equalizer di sini. Gue bisa tambahin high-nya, middle-nya, low-nya juga bisa gue tambahin. Jadi suaranya lebih tebal gitu. Nah, gue mau ceritain apa di podcast episode ini. Jadi ceritanya ada temen gue, namanya siapa lagi gue lupa ya. Jadi ceritanya tuh dia tuh mau ngobrol tentang dia tuh mau bikin bisnis. Bisnisnya apa? Nah, dia tuh pengen cerita ngobrol sama gue. Kita ketemuan di salah satu restoran di Jakarta Barat. Kita ngobrol bareng. Dia cerita-cerita aja, brainstorming sekitar 2 jam gitu ya, cerita dari apa, mulai dari mana produknya, marketnya, jadi reseller atau jadi apapun. Nah, gue pengen ceritain di podcast episode ini percakapan gue dan dia yang kita lagi sharing tentang dia mau bikin bisnis online tapi apa. Buat kalian yang juga bingung lagi pengen bikin jualan online apa atau apa gitu ya, karena gue tuh udah cukup lama ya jualan online, udah 7 tahun. Makanya dia tuh pengen ngobrol-ngobrol. Nah, gue pengen ceritain juga di podcast episode ini supaya kalian juga bisa dengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi gue inget banget namanya tuh Helen ya. Dia tuh waktu Natal, gue kan jadi fotografer tuh di gereja. Terus udah gitu kan gue agak sibuk ya, jadi karena fotografernya pada hilang di gereja gue. Jadi gue jadi fotografer single fighter. Terus udah gitu dia tuh sempet ngobrol-ngobrol sama gue, Michael, gue pengen ngobrol tentang bisnis online. Gimana nih, lu udah berapa lama jualan online apa segala macam. Terus gue bilang, aduh sorry banget, gue gak bisa banget ngobrol hari itu karena gue tuh harus jadi single fighter fotografer nih. Jadi gue bilang ke dia, kita atur waktu yuk, kita pergi bareng, kita ngobrol santai sambil ngopi pagi gitu ya di restoran, di coffee shop lah. Terus lu boleh tanya apapun yang lu pengen tanya tentang bisnis online. Jadi habis itu gue atur meeting sama dia, kita ngobrol bareng deh. Nah, dia tuh pengen banget jualan online karena dia ngeliat gue jualan online. Dia juga kerja di gereja, dia kerja tuh udah 6 tahun ya, apa 5 tahun gitu, udah lama juga. Gue cuman 3 tahun sih kerja. Nah, terus dia tuh pengen mulai, gimana sih mulai jualan online katanya gitu kan, modalnya mesti berapa, produknya apa. Nah, kita tuh ngobrol-ngobrol kemarin. Jadi kemarin sempat ngobrol produknya apa nih, terus gue nanya, lu udah tahu belum idenya tuh pengen jualan apa? Dia ceritain tuh. Pertama dia cerita tentang ide jualan basreng. Bukan, jualan seblak. Nah, gue bilang dong, ya udah coba kita pelajarin ya, coba contoh nih dari satu hal, seblak. Terus kita buka Instagram si produsen seblak, anggapnya namanya seblak A gitu ya. Kita lihat di Instagramnya seblak A, ternyata dia punya paket reseller. Jadi reseller itu modalnya tuh 15.000, sedangkan harga pasar itu di 18.500. Cukup loh, lumayan 2.500 ya dari 15.000. Nah, jadi ada untungnya kan 2.500. Gue bilang ini cukup menguntungkan 2.500. Nah, tapi lu itu harus pakai Excel karena 2.500 itu ada kemungkinan akan dipotong sama biaya marketplace, dipotong lagi sama biaya commission, biaya ads, biaya iklan dan lain-lain. Jadi akan ada kemungkinan lu gak untung. Nah gitu. Terus udah gitu dia mau jualan apalagi ya, coba kita cari-cari jualan jus. Oke, temennya kan pernah ada yang jualan jus tuh. Terus jusnya itu ternyata harganya kemahalan, dilawan sama jus yang ada di depan gereja yang harganya 18.000, udah banyak banget, seger lagi, buahnya fresh. Nah, ini jusnya harganya 20.000 lebih kan. Nah, jadi mahal.
Untuk sebab itu dikit yang beli karena nih lu bayangin ya. Jadi ketika lu berbisnis itu kan ada produknya yang fit to the market ya. Jadi misalnya tadi dia mau jualan jusnya harganya 20-an ribu, itu kan otomatis marketnya harus yang middle up ya. Nah dia tuh kecilin lagi marketnya dengan cara jualannya cuma di gereja. Kecil banget, jadi ya gue bilang lu tuh mau jualan cuma di gereja ya kecil banget. Apa lu punya kolam buat mancingnya itu tuh dikit. Terus balik lagi dia mencerita, oh gue mau jualan namanya apa, kimchi, dia mau jualan kimchi, dia bikin sendiri kimchi. Oke, makanannya yang kimchi kan makanan Korea ya. Gue bilang dari misalnya nih dari seluruh orang Indonesia gitu ya, yang suka makan nasi goreng berapa banyak kan, yang suka makan sate banyak juga, ayam goreng banyak banget, tapi yang suka makan kimchi dikit dong. Nggak semua orang suka makan kimchi, dan yang suka makan kimchi di gereja. Gue bilang gitu kan, oh iya juga ya, berarti target marketnya dikit. Oke, terus udah gitu kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, jualan skincare. Oke, skincare tuh ada macam-macam mereknya nih. Gue cuma dia sebutin. Coba lu sebutin 7 merek skincare yang lu tahu. Ya, kira-kira dia cuma bisa sebutin sampai ke 5 skincare mereknya. Jadi sebelum mulai sebenarnya gue pengen kalian itu pelajarin dulu bisnisnya seperti apa. Jadi contoh nih lu mau jualan skincare, ya lu lihat dulu lah orang yang udah berhasil lah jualan skincare. Contohnya misalnya kayak Something, BLP, Avoskin, terus ada Wardah. Jadi lu lihat dulu tuh mereka tuh cara jualan pakai apa sih, pakai reseller ke atau pakai modelnya siapa. Nah kayak gitu kan lu mau lawan mereka. Nah abis jualan skincare terus jualan make up, kita lihat make up itu ada siapa aja, apa pembuatnya, make upnya siapa aja, ada eyeliner, ada lipstick, ada lip tint, lip balm. Oke, gue bilang ini possible. Gue balikin ya, ini possible, lu bisa jualan ini. Terus ada namanya teknik maklon. Jadi lu tuh bisa istilahnya pinjam pabrik, terus udah diurusin tuh semua dari merek, dari BPOM, sertifikasi dan lain-lain, ISO, halal. Nah tapi ada permasalahan, modal lu itu butuh minimum order quantity, bisa 5.000, bisa 10.000, bisa 100.000 untuk satu varian. Otomatis kan mahal ya modalnya ya. Oke, jadi dari produk apa kita balik ke modal. Nah gue ngomongin nih sama dia, gimana dengan modal? Bisnis itu perlu modal. Bahkan lu jualan asuransi aja itu butuh modal, untuk ke coffee shop, untuk pulsa, untuk tanya-tanyain orang, itu kan butuh modal ya. Untuk beli iPad, untuk apapun lah lu perlu modal sebenarnya. Jadi nggak ada yang non modal kecuali lu jasa juga butuh. Gue ketawarin dia untuk buka jasa translation gitu di Fastwork, butuh modal. Jadi gue nanya dia modalnya mau berapa, gede apa kecil. Nah salah gue nanya gitu, dia bilang modal pengennya kecil-kecil aja. Oke, gue pakai teknik SMART ya, jadi spesifik ya, spesifik, measurable, attainable, relevant, time based. Jadi gue tanya dia modalnya kecilnya tuh mau seberapa. Oke, dia bilang gue mau 3 juta. Gue bilang ke dia, modal lu 3 juta, kalau untung lu 100% sih bagus ya, lu bisa dapet 3 juta lagi. Tapi rata-rata bisnis itu untungnya cuman 20%. It means berarti bisnis lu itu bakal menghasilkan duit 600.000 kalau modal 3 juta. Make sense gak? 600.000 bisa buat hidup lu di Jakarta selama sebulan? Enggak kan? Makanya gue minta dia untuk gedein modalnya sampai ke 30 juta. Jadi gue minta dia nabung dulu sampai ke 30 juta, baru bicarain soal bisnis.
Karena dengan 30 juta lu bisa dapat profit sekitar 6 juta. Lumayan dong. Tapi gimana? Gue mau coba yang 3 juta dulu. Oke, gue kasih ide nih. Bagaimana dengan modal 3 juta lu bisa gedein sebuah bisnis? Jadi gue kasih ide ke dia untuk bikin apa tau gak? Bikin bakery. Jadi lu bisa 3 juta tuh bisa beli oven, loyang, tepung, plastik, beli timbangan lah, mentega, gula, telur dan lain-lain, sampai lu bisa jualan roti tawar. Terus semua orang kan suka roti tawar. Ya bener dong, semua orang suka roti tawar. Nah gue bilang ke dia, lu jualin dah tuh roti tawar di gereja. Masa gak ada yang beli? Bahkan kalau bisa lu PO. Jadi besok itu lu udah tahu bayarnya siapa. Nah dari sini lu udah bisa kukur nih. Lu bisa measurable, bisa lu ukur. Jadi spesifik dulu pertama. Bisnisnya tuh gak usah boleh ngawang dulu ya. Jadi gue mau bisnis yang gampang, gue mau bisnis yang kecil. Nah itu terlalu ngawang. Nah gue mau lebih spesifik. Terus diukur, bisa diukur tuh dengan modal 3 juta. Nanti lu jualan roti harganya segini, untungnya bisa keukur. Terus juga relevan sih sama market sekarang. Dan juga bisa diukur pakai waktu. Itu yang ngomongin soal bisnis 3 juta ya. Marketnya udah ada. Terus gimana dengan sistem reseller atau dropshipping? Nah kita ngobrolin tentang dropshipping nih kemarin nih. Jadi kalau menurut gua dropshipping itu nggak make sense ya, karena takutnya ini pabriknya atau big company-nya itu jualan sendiri. Nah ketika dia jualan sendiri lu mati. Itu dropshippingnya. Reseller juga sama sebenarnya. Kalau pabriknya jualan sendiri dan dia bisa mukul harga ecernya, lu mati. Lu udah gak punya kesempatan lagi. Nah tapi lu tetap masih bisa hidup. Kayak gue itu sebenarnya reseller. Gue masih tetap bisa hidup karena gue punya added value, yaitu gue bisa ngecer, gue bisa lebih cepat ngirimnya, gue bisa fast respon, gue bisa memberikan consultation, gue juga ada ikut community, ya kayak gitu-gitulah. Itu satu added value yang membuat orang tetap belanja di tempat gue bisa di Jakarta juga lebih added value. Jadi gue bilang ke dia, kalau lu mau reseller produk lu ada di Jawa Barat atau di Jawa Tengah gitu ya, lu nyewa lah kamar kos di sebelah lu, buat lu jadiin gudang, buat lu nyetok gitu. Itu sih yang gue saranin tentang bisnis online dari reseller sama dropshipping. Kan otomatis orang itu lebih suka kalau lu belanja hari ini dikirim hari ini dong, bener kan? Ya. Jadi kita ngobrol sampai situ. Habis itu gue ngobrol sama cowoknya tentang asuransi yang gue cerita. Lu benar mau jualan asuransi, dia baru 2 bulan ya. Gue bilang lu harus tebel muka banget, tebel urat malu tuh udah harus putus. Dan juga gue ngasrak sama orang jualan asuransi karena dia tuh suka flexing. Orang-orang yang jualan asuransi tuh suka pamer-pamer gitu. Aduh, gue dapat BMW baru, gue dapat rumah baru dari jualan asuransi. Yang menurut gue ya orang pamer gitu. Lu males sih gak sih kalau orang pamer? Jadi orang jualan asuransi tuh ada 2 menurut gue lagi ya. Orang yang mau jalanin bisnisnya, orang yang mau kaya, sama orang yang mau nolong orang. Itu beda. Yang menolong orang dia cari klien, cari nasabah sebanyak-banyaknya. Tapi kalau bisnis itu dia cari agent sebanyak-banyaknya. Jadi supaya kayak MLM gitulah, agentnya kan dapat klien, commissionnya ke dia juga. Nah itu 2 macam bisnis asuransi yang berbeda. Ya dua-duanya sih sebenarnya sah-sah aja ya kalau mau dapat duit ya. Tapi ya gue nggak setuju sih sama duit yang diperoleh dengan cara pamer-pamer gitu sih, flexing lah istilahnya. Waduh, gue pamer nih, gue punya mobil baru dari bisnis asuransi, lu mau join nggak? Nah jadi kan gue joinnya karena gue berpikir kalau gue mau dapat mobil. Jadi gue mau join bisnis karena gue mau kaya.
Nah itu udah value yang salah di gue ya. Gue sebenarnya pengen bikin bisnis itu untuk membantu orang. Makanya ketika ada yang chat gue malam-malam gitu, "Kak, ini gue lagi baking nih, terus coklatnya habis. Lu bisa nggak bantu gue nih kirimin barangnya?" Gue langsung bilang bisa. Ya udah itu doang sih yang gue pengen ceritain di podcast episode ini tentang gimana caranya memulai bisnis. Nah buat kalian yang pengen mulai bisnis tapi bingung, boleh banget ngobrol sama gue. Lu cari gue di Fastwork, kita bisa discuss sejam, itu harganya murah kok, cuma 100.000 aja. Atau kontak gue via Instagram di @_hellomichael. Kita ngobrol-ngobrol santai, atur waktu coffee shop atau ke mana gitu, kita ngobrol santai aja. Thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Have a nice day. Bye-bye.